kemarin sama Bu Siti kan sudah membuat apa ini kemarin namanya? Apa? Oh, menempel-nempel. Ini kesepakatan kelas kita kan? Iya. Berarti kalau ini kesepakatan yang membuat siapa? Yang membuat siapa? Bu guru dan anak. Berarti semuanya harus apa? Mematuhinya. Peraturan ini agar apa? Belajar kita tertib, pintar, anak-anak jadi anak pintar. Ya, nanti Bu Guru, Bu Campur juga mau bikin seperti itu. Melengkapi itu agar apa? Belajar kita lebih lancar. Ya ada yang namanya bicara sendiri, nggak ada yang diam sendiri. Yang pertama nanti kita mau bareng-bareng menyusunnya kayak kemarin. Siapa yang mau bantu Bu Guru memasak? Tempel di sebelahnya yang kemarin ini melengkapi. Yang ada dua, udah Mas Dito sama Mas Angga. Mau di sini tempatnya dulu, biar kita masuk kelas semuanya beli. Ayo Mas Angga, ya Mas Angga. Mas Angga, yuk Mas Dito sini, Mas Dito sebelah sini, yuk. Itu yang lebih besar. Duduk dulu. Ya Mbak Kalita sama Mbak Dira lainnya duduk, nanti silakan semuanya nanti kebagian. Kalau kita ke sekolah baiknya kita gimana teman-teman? Jam berapa berangkat ke sekolah? 7:30. Udah masuk belum? Sudah. Belum 7:30. Berarti apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Mbak Fia sama Mbak Nindi. Ingat-ingat semuanya ya, jangan sampai terlambat. Oke? Terus kita ke sekolahnya memakai baju apa? Kalau Senin Selasa pakainya apa? Putih biru. Rabu Kamis? Jumat Sabtu? Sekolah?
tempat ya Mbak Kesa sama Mbak Aisyah. Yuk, tempelkan kata-katanya. Ya udah Mbak Kesa saja. Yuk. Selalu ingat ya. Terus kalau saat kita makan kita tidak boleh apa saja? Berbicara, bercerita. Kenapa tidak boleh? Oh, enggak kesel. Tidak boleh berbicara saat makan. Yuk, Mas Radit sama Mbak Mas Farzan. Bareng-bareng. Taruhnya mana? Oh, atas, boleh. Kalau Bu Guru lagi mengajar buat anak-anak harus gimana? Iya, memperhatikan. Kalau Bu Guru lagi ngajar anak-anak ikut bicara, ada yang dengar nggak? Semuanya jadi malah nggak dengar apa yang disampaikan Bu Guru. Anak-anak tidak tahu. Ayo Mbak Kalista, yuk sama Mbak Raya, yuk silakan. Diingat-ingat memperhatikan Bu Guru saat mengajar. Ya? Sudah? Sudah tadi? Oh nggak mau? Ya sudah nggak apa-apa. Anak-anak ada yang sering pinjam alatnya temannya? Gimana kalau mau pinjam? Gimana kalau mau pinjam punya temannya? Apa langsung ambil? Oh, matur dulu. Berarti harus meminta izin. Gimana kalau nggak boleh? Ya jangan kan boleh ya. Minta izinnya baik-baik. Pasti temannya boleh. Kalau sudah selesai dikembalikan juga baik-baik. Oke, ini kesepakatan kita seterusnya. Meminta izin saat meminjam barang punya temannya. Mau? Tira sama Citra. Nanti pasti. Oke. Nampak semuanya atau tertumpuk? Masih bisa dibaca kan? Masih ada tempat kan? Mau ditambahin lagi? Kayak tadi Mbak Aisyah, Mbak Kesa pergi ke toiletnya minta izin sama Bu Guru tidak? Izin. Kenapa kalau nggak izin? Ya nggak boleh, nanti Bu Guru nyarinya dikira kemana. Nah, jadi anak-anak kalau kemana saja, kalau nggak izin ini boleh ya. Terus meminta izin. Oke, ini kesepakatan selanjutnya. Meminta izin bila ingin ke toilet. Mas Nova sama yuk. Oke, bareng-bareng. Masih lanjut. Yuk. Kalau pas belajar kita ingin punya pendapat harus bagaimana? Bagaimana? Iya, ajukan tangan. Guru-guru saya punya pendapat, angkat tangan. Mau berpendapat biar nggak apa? Biar nggak apa kalau kita angkat tangan dulu?
dipersilakan Bu Guru terus berbicara. Oke, kesepakatan selanjutnya angkat tangan saat ingin berpendapat. Oke, yuk masakan. Mas Farid ikut sama yuk kita ulangi lagi kesepakatan kita. Yang pertama tadi datang ke sekolah tepat waktu. Karena kita masuknya setengah 8. Sebelum setengah 8 anak sudah sampai TK. Masana. Yang seterusnya memakai baju seragam. Kenapa kok harus memakai baju seragam? Biar kelihatan apalagi ada tulisannya TK semua biar ketahuan ini anak TK khusus. Memperhatikan guru saat mengajar. Ada yang berbicara sendiri? Naufal? Ada yang berbicara sendiri? Kalau guru lagi ngajar, mendengarkan atau memperhatikan biar tahu apa yang disampaikan guru, biar cepat ya. Yang seterusnya tidak berbicara saat makan, biar tidak makannya lancar. Meminta izin saat meminjam barang punya teman. Kira-kira kalau temannya pinjam punya kamu boleh? Boleh, asalkan ikut menjaga. Terus membuang sampah di tempat. Di kelas kita banyak sekali tempat sampah kan? Iya. Ada, di luar ada. Jadi anak-anak kalau buang bungkus makanan atau sampah yang berserakan langsung dimasukkan ke tempat sampah. Oke. Angkat tangan saat ingin berpendapat. Caranya gimana? Iya. Nanti kalau sudah dipersilakan baru berbicara. Oke. Meminta izin bila ingin ke toilet. Toilet itu apa? Ke kamar mandi atau ke WC. Oke. Gimana kesepakatan kita hari ini? Gimana? Semuanya setuju? Dua-duanya boleh. Yuk masakan. Jempolnya taruh sini terus ditempelkan di sini. Oh mana jempolmu? Jempol. Dicap jempolnya dua-duanya. Nanti Mbak Tira plek. Terus ditempel di sana. Yuk Mas Dito. Sini. Oke. Ya. Jempolnya Mas Dito. Mas Dito, yuk. Mas Farid, kok gak nampak ya? Mas Farid. Yuk Mas Farid. Silakan biar selalu ingat. Halo, yang belum dipersilakan tetap masih duduk. Ya nanti
Masakan maduknya ke sini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Kusuma atau yang mewakili, yang kami hormati rekan guru Ibu Siti Mahfudah SPD. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi tentang budaya positif, yang dimana ini salah satu tugas dari DKP Angkatan 8, saya Catur Hayati dari TK Kusuma akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu dari modul 2.4 1.4. Pertama-tama kita ingin menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan tentang budaya positif ini. Kita akan berdiskusi tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan tentang segitiga restitusi. Baiklah, kita akan menjabarkan satu persatu tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan pelajaran Pancasila. Yang kedua tentang disiplin positif dalam budaya positif. Dalam budaya kita, mana disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dan intrinsik bukan intrinsic.
Yang selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan suatu tanpa hadiah ataupun ancaman. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila di antaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Semua manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Sebagai guru, tentunya kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan anak. Kebutuhan dasar manusia yaitu untuk bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasa, dan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi terhindar dari hukuman atau yang pertama. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama tentang hukuman, dia akan merasa menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kalau yang penghargaan, yang pertama mungkin tidak efektif, yang kedua merupakan hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan kelima merampas harga dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya yang pertama yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring dan berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kelima kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Yang restitusi, menggunakan restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya memang mengontrol. Yang kelima yaitu murid bersemangat berperilaku kesalahan. Posisi kontrol guru, terdapat ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Penghukum
Biasanya guru menyampaikannya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh atau mata melotot, dan menunjuk-nunjuk atau menghardik. Peraturan-aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir dan seterusnya. Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Saya merasa membuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suaranya biasanya memelas, halus, sedih, berbahasa tubuh merapat pada anak pesu. Hasilnya murid akan merasa bersalah, telah mengecewakan ibu guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup berbahagia pada orang lain. Sebagai teman, posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, berbahasa tubuh merasa murid dipandang dengan mata dan senyum jemakan. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Sebagai pemantau, guru dalam posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku dari orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, berperilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahannya. Biasanya guru menyampaikannya dengan nada suara tulus, berbahasa tubuh, tidak kaku, dan mendekat dengan murid. Hasilnya, apa yang kita yakini atau kita sudah kembali melihat keyakinan kelas yang telah kita buat, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yang ketujuh, keyakinan kelas yang sifatnya abstrak, merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar sudah mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah terlibat saat membuat keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar agar semua siswa dapat melihat hasil curah pendapat. Karena di sini di TK ya kita menggunakannya pakai gambar, dan saya sendiri tadi pakai kata-kata yang singkat atau sederhana.
Susun sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, ganti kata negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Keyakinan kelas bisa diletakkan di tempat yang mudah dilihat semua orang. Yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidik Jim Goldstone berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau membantu anak untuk tetap tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belanja atau penyelesaian masalah bisa dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yakni memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, membantu anak untuk dapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa mereka inginkan dengan cara fokus pada keyakinan kelas. Dalam penerapan proses disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Ya, monggo silakan Bu Siti. Sebelum saya tutup masukannya. Bagus, sudah cukup keren. Tetap semangat. Karena nggak ada masukan, cukup teori-teori aja. Untuk prakteknya Nanti bisa kami kita lakukan walaupun sedikit karena saya sendiri pemahamannya ya belum paham betul, baru baca sepintas nggak nyantol. Ya, mungkin terima kasih kepada Ibu Kepala atau yang mewakili Ibu Siti yang sudah setia membantu saya. Terima kasih atas waktunya. Salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.